Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7. Setelah di pertemuan sebelumnya, kita telah menyelesaikan materi subbab A, yaitu materi bagian 1 mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi pada bagian 2, yaitu mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk bisa mengikuti materi kali ini, silahkan buka buku paket PPKN kelas 7, kurikulum 2013, revisi 2017 pada halaman 69 sampai halaman 71 ya. Baik, kita mulai saja. Materi subbab A, bagian 2, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa Undang-Undang Dasar yang kita ketahui saat ini merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketatanegaraan suatu negara yang bersifat luhur dan kekal. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dijadikan hukum dasar atau konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dipersiapkan dan dirumuskan oleh BPUPKI pada sidang yang kedua yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada pembahasan materi selanjutnya, yaitu materi bagian 2. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai lembaga pengganti BPUPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus tersebut dihasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dan terakhir, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI pun telah melakukan beberapa perubahan, yaitu rumusan pembukaan naskah Piagam Jakarta dengan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang BPUPKI yang kedua. Terdapat 4 perubahan yang disepakati adalah sebagai berikut. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Kemudian sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam berubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan terakhir, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi
negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sampai saat ini, naskah Undang-Undang Dasar mengalami 4 kali amandemen atau perubahan, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Amandemen tersebut bertujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun sistematika penulisan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen atau sebelum perubahan adalah terdiri dari yang pertama, pembukaan terdiri dari 4 alinea, kemudian batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Kemudian yang terakhir, penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal. Nah, sistematika setelah amandemen atau sistematika penulisan setelah perubahan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari yang pertama, pembukaan terdiri dari 4 alinea. Kemudian pasal-pasalnya terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian tidak ada penjelasannya. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada pembahasan materi Subbab B, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk menambah pemahaman kalian, silakan jawab pertanyaan di samping ini ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.